Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifia Putri dari D3SI 4201. Kebetulan tim kelompok 1, di mana anggota tim saya diantaranya adalah Albi Naufal Ardefi, Naomi Darma Septiana Sintonga, Muhammad Irfan HS, Rizka Putri, dan Rizal Manani. Di sini kami akan memaparkan tentang awal mula dari penyebaran COVID-19, dampak COVID-19 tersebut ke beberapa sektor, serta ide dan gagasan kami tentang bagaimana cara penanggulangan COVID-19 berdasarkan sektor-sektor tersebut. Baiklah, di sini saya akan coba untuk memaparkan tentang awal mula penyebaran COVID-19. Nah, COVID-19 itu sendiri atau disebut juga dengan SARS-CoV-2, awal mula penyebarannya itu dari sebuah pasar seafood di kota Wuhan, Cina. Nah, pasar ini diduga memperjualbelikan hewan hidup dan hewan mati, di mana tingkat risiko penyebaran virus dari hewan ke manusia itu tinggi dikarenakan kebersihan dari pasar itu sendiri yang tidak bisa dikontrol. Virus ini menyebar melalui tetesan atau droplets yang berasal dari penderita yang bersin atau batuk yang kemudian menempel pada benda-benda atau tubuh manusia yang nantinya akan berakhir ke saluran pernapasan yang kemudian akan terinfeksi. Kini COVID-19 telah tersebar ke hampir sebagian besar belahan di dunia, termasuk Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan COVID-19 di kehidupan kita tentunya telah berdampak ke beberapa sektor. Nah, dampak dari COVID-19 itu terhadap beberapa sektor ini nantinya akan dijelaskan oleh teman saya, yang mana sektor pertama akan dijelaskan oleh Alinovo. Yang pertama, sektor kesehatan. Sektor kesehatan tentunya menjadi sektor pertama yang merasakan dampak dari COVID-19 itu sendiri. Banyak rumah sakit yang menjadi tempat rujukan bagi pasien COVID-19 kewalahan akibat peningkatan jumlah pasien yang begitu cepat sehingga sulit penanganannya. Bagaimana cara menanggulanginya? Yaitu dengan cara peningkatan sarana dan prasarana serta APD bagi tenaga medis. Selain itu, kesadaran diri bagi setiap masing-masing individu untuk tetap mematuhi protokol seperti memakai masker, mencuci tangan, membatasi interaksi sosial, dan sebagainya dapat membantu tenaga kesehatan dalam mengurangi jumlah pasien terinfeksi COVID-19 yang mesti ditangani. Kemudian dari sektor ekonomi, pandemi COVID-19 ini menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun, seperti pada industri penerbangan yang sepi penumpang, atau industri retail non makanan yang sepi pengunjung, atau mungkin usaha-usaha kecil menengah lainnya yang kehilangan konsumen mereka. Hal tersebut juga yang menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya. Dari masalah dari sektor ekonomi tersebut, kelompok kami memiliki beberapa gagasan penanganan, seperti untuk orang yang terkena PHK mungkin bisa mencari pekerjaan lain, pekerjaan alternatif yang tidak harus inline atau berhubungan dengan pekerjaan sebelumnya. Kemudian kita juga bisa membantu atau mendukung mereka yang memiliki usaha-usaha kecil menengah di tengah pandemi ini, seperti membeli produk mereka atau mungkin memasarkan produk mereka ke teman-teman. Sektor sosial. Pada sektor sosial sendiri cukup jelas terlihat dampak dari COVID-19, yaitu keterbatasan interaksi sosial antar manusia. Hal tersebut diakibatkan oleh pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut dengan PSBB yang dilakukan untuk mencegah penularan virus yang semakin merajalela. Banyak aktivitas-aktivitas sosial yang seharusnya dilakukan secara offline atau bertatap muka kemudian dialihkan menjadi online demi mengurangi kemungkinan terinfeksi virus. Gagasan penanganan sektor sosial. Kemampuan atas teknologi sangat diperlukan selama pandemi seperti sekarang ini, dikarenakan banyaknya dari aktivitas yang kemudian dialihkan menjadi online. Nah, selanjutnya dampak pandemi COVID-19 di sektor pendidikan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, diakibatkan oleh PSBB, sekolah kini dialihkan menjadi daring. Banyak dari siswa yang mengalami kesulitan, mulai dari jaringan yang tidak stabil di setiap daerah, hingga keterbatasan kuota untuk mengakses kelas daring tersebut, dikarenakan biaya pembelian kuota mahal. Bagaimana sih cara mengatasinya? Dengan cara peningkatan fasilitas serta sarana untuk belajar daring selama pandemi dapat menjadi solusi pada sektor pendidikan, seperti keterjangkauan jaringan internet. Yang terakhir, sektor pariwisata.
Dampak dari sektor pariwisata yaitu diberlakukannya PSBB yang menyebabkan berkurangnya jumlah pengunjung yang sangat signifikan. Hal itu terjadi karena ada pembatasan akses keluar masuk antar daerah bahkan antar negara demi pencegahan infeksi virus dari luar daerah sehingga banyak tempat wisata yang sepi pengunjung. Bagaimana cara penanganannya? Yaitu dengan menggunakan konsep virtual tour yang dapat dicoba oleh sektor pariwisata untuk meningkatkan kembali jumlah wisatawan dengan cara online tanpa melanggar protokol kesehatan.